بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ma'asyal muslimin wal muslimat, Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa kembali untuk melanjutkan majelis kita seputar tafsir Juz Amma yang rutin diadakan di Masjid Al-Bahmudah ini pada setiap hari Ahad pagi pekan pertama dan pekan kedua. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah melimpahkan keberkahannya kepada majelis kita di pagi hari ini. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, di antara perkara yang sangat dibutuhkan oleh setiap muslim adalah memperbaharui keimanan. Karena keimanan itu, iman kita itu naik dan turun. Ya. Turun dengan berbagai kemaksiatan-kemaksiatan dan naik dengan ketaatan. Dan di antara perkara yang menjadikan iman kita naik sehingga keimanan kita menjadi baik adalah dengan mentadaburi Al-Quran. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala ketika berbicara tentang orang-orang beriman, Allah menyebutkan bahwasanya di antara tanda orang beriman itu jika dibacakan ayat-ayatnya maka bertambah keimanan. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang beriman itu yang apabila disebut nama Allah maka takut hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya maka bertambah keimanan. Jadi disebutkan oleh para ulama yang dimaksud dibacakan ayat-ayatnya bukan hanya memahami cara bacanya saja. Namun justru lebih penting dari itu adalah bagaimana seorang memahami dari kandungan ayat-ayat tersebut, sehingga ketika dibacakan ayat-ayat itu dipahami ayat-ayatnya sehingga bertambah keimanannya. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang hanya pandai saja membaca kitab, Alkitab, namun tidak memahami kandungannya. Allah katakan, "Wa minhum ummiyun la ya'lamuna al-kitaba illa amani wa inhum illa yadhunnun." Ya, di antara ahli kitab itu ada yang ummi. Kalau bahasa kita ummi itu artinya tidak bisa baca tulis. Tapi bukan itu yang dimaksud oleh Allah di dalam ayat ini. Di antara ahli kitab, dan kita termasuk ahli kitab karena diberikan Alkitab yaitu Al-Quran, ada orang-orang yang hanya ummi. Ummi di sini artinya hanya bisa baca saja, tidak mengetahui kandungannya. Itu dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan Al-Quran ini bukan hanya untuk dibaca, tidak cukup dibaca saja, ya, bahkan tujuannya adalah untuk ditadaburi. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi. Ya, kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan keberkahan agar ditadaburi ayat-ayatnya. Maka majelis seperti ini, dan ini perlu untuk setiap muslim menghadirinya. Dia dibacakan ayat lalu dijelaskan kandungannya sehingga bertambah keimanannya. Dan itu sesuatu yang mujarab, sudah dibuktikan banyak orang bahwasanya ketika seorang hadir di majelis yang di situ ditafsirkan Al-Quran, dijelaskan kandungan-kandungannya, menjadikan seorang bertambah keimanannya. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah,
Pada pertemuan pagi hari ini kita akan membahas surat Asy-Syarh atau juga disebut dengan surat Al-Insyirah atau juga disebut dengan surat Alam Nashrah Laka Sadrak. Sebagaimana disebutkan dalam tafsir Sa'di, kata beliau tafsir surati Alam Nashrah Laka Sadrak. Ini penamaan dari surat Asy-Syarh atau Al-Insyirah. Surat Asy-Syarh atau Al-Insyirah ini termasuk surat Makkiyah. Ya, artinya surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Baik, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Kata Allah Azza wa Jal, Alam nashrah laka sadrak. Ya, bukankah kami telah melapangkan bagimu dadamu. Alam nashrah laka sadrak. Jadi Allah bahasakan bukankah kami. Ya, kami di sini maksudnya Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ta'zim, ya, pengagungan kepada Allah. Dan ini juga dikenal di bahasa Indonesia juga. Ya, kami itu biasanya untuk menunjukkan pengagungan, bukan maksudnya banyak orang. Karena di sini yang dimaksud adalah Allah saja. Jadi bukankah kami, itu pengagungan untuk Allah, telah melapangkan bagimu dadamu. Ya, jadi dimaksud melapangkan di sini ya disebutkan oleh Syekh Sa'di dalam tafsirnya, ay nuwassi'uhu li syara'i'id din wad da'wati ila Allah wal ittisaf bi makarimil akhlaq wal iqbali 'ala al-akhirah wa tashilil khairat. Jadi yang dimaksud kami lapangkan dadamu itu makna majazi. Artinya kami jadikan dadamu lapang untuk menerima syariat. Dan ini bentuk kenikmatan, ya. Jadi ketika seorang itu dijadikan lapang dadanya untuk mengamalkan syariat, mengerjakan syariat, dijadikan mudah, itu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seorang ketika mengamalkan syariat, mendengar syariat itu dadanya sempit, berat, itu tanda Allah tidak menginginkan kebaikan untuknya. Ka'annama yas'adu fis sama. Ya, kata Allah Azza wa Jalla, orang yang tidak diinginkan hidayah oleh Allah itu seperti orang yang naik ke arah atas. Apa yang terjadi kalau kita naik ke arah atas? Kalau dalam ilmu sekarang, orang yang semakin naik ke atas itu oksigennya semakin sedikit sehingga nafasnya semakin sulit, sesak dadanya. Itu bahasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mengamalkan syariat itu kita lapang, kita mudah, kita dengan senang hati mengerjakan. Ini yang Allah Subhanahu wa taala maksud dalam ayat ini. Alam nashrah laka sadrak. Ya, bukankah kami telah melapangkan bagimu dadamu. Jadi pelapangan dada di sini adalah yang diinginkan secara maknawi. Mungkin juga diinginkan secara hissi, secara kenyataan. Karena Nabi SAW memang pernah dibelah dadanya. Ya, jadi syarh di sini bisa artinya juga bukan dilapangkan tapi dibelah. Ya, Nabi SAW juga pernah dibelah dadanya 2 kali. Sekali waktu kecil, ya, ketika sedang masih di asuhan Halimah Sa'diyah. Yang kedua ketika akan Isra dan Mi'raj, itu juga dibelah dadanya Rasulullah SAW dan dibersihkan apa? Dibersihkan kotoran-kotoran dari hatinya. Ya, jadi ayat ini bisa mencakup 2 makna tersebut. Ya, pelapangan dada secara maknawi dijadikan mudah beramal soleh, atau
dibelah dadanya. Ini khusus bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat yang kedua, wa wada'na 'anka wizrak. Ya. Dan kami hapuskan darimu dosa-dosamu. Jadi wada'an itu artinya hatta wa azal, dihapuskan. Beda dengan wada'ala. Kalau wada'ala itu wada'tu al-ma' 'ala al-maktab, 'ala al-maktab. Aku letakkan. Nah, jadi wada'a itu artinya meletakkan. Tapi kalau wada'an, ini kan wa wada'na 'anka. Ya. Itu artinya menghapuskan. Ini juga banyak orang yang salah ya. Jadi sebagian orang baca apa? Wa wada'na 'anka wizr, panjang. Padahal enggak panjang itu. Karena dia bukan hamzah, ain. Jadi dia mad biasa saja. Ya, mad asli. Wa wada'na 'anka wizrak, ya, dan kami hapuskan darimu dosamu. Wizar di sini artinya dosa ya, sebagaimana ditafsirkan oleh Syekh Sa'di, aidzan baka, dosamu. Ini juga bentuk kenikmatan Allah kepada hamba. Jadi dihapuskan dosa-dosanya. Ini diantara bentuk kenikmatan Allah. Sehingga ketika dihapuskan dosa-dosanya, ya, Allah katakan ayat berikutnya, ayat ketiga, alladzi anqadha dhahrak. Yang dosa-dosa tersebut yang anqadha dhahrak. Anqadha itu sebenarnya dalam bahasa Arab artinya suara yang keluar dari hewan ketika dibebani dengan beban yang sangat berat. Apa bahasa kitanya ya? Jadi hewan kita kasih beban yang sangat berat sampai kalau berjalan keluar suaranya. Kalau manusia kan ngos-ngosan Pak ya, ngos-ngosan. Jadi anqadha itu sebenarnya suara yang keluar ketika seorang sangat lelah. Itu bahasa Al-Quran ya, Masya Allah. Jadi alladzi anqadha dhahrak, yang kalau dalam terjemahan diterjemahkan yang memberatkan punggungmu. Jadi ini maknanya kurang dalam. Karena makna yang asli itu yang menjadikan engkau kelelahan sampai mengeluarkan suara karena dosa-dosa tersebut. Ini bisa diartikan seperti itu ya. Wizrak di sini artinya dosa. Jadi di antara kenikmatan Allah kepada hamba adalah dengan dihapuskan dosa-dosa tersebut sehingga dia mudah dalam mengerjakan berbagai ketaatan. Karena dosa-dosa ini yang menjadikan seorang berat di dalam mengerjakan berbagai kebaikan-kebaikan. Atau tafsiran kedua, ini tidak disebut oleh Syekh Sa'di. Jadi wizrak di sini artinya beban berat di dalam dakwah. Atau beban berat dalam kehidupan juga bisa diartikan seperti itu. Beban di sini kan bukan hanya beban apa yang dihadapi dari berbagai keburukan-keburukan, beban secara kenyataan, hakiki. Tapi juga beban dalam pikiran. Ya, sebagaimana Nabi SAW itu sangat sedih ketika melihat kaumnya itu tersesat. Itu beban pikiran. Nah, beban pikiran, beban berat hidup ini Allah Subhanahu wa taala hapuskan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah itu tidak ada beban berat. Karena Allah telah katakan wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak. Ya, dengan tafsiran yang kedua bisa kita terjemahkan, dan kami hilangkan darimu beban berat yang menjadikanmu mengeluarkan suara karena beratnya itu. Maksudnya apa? Maksudnya Allah Subhanahu wa taala itu jadikan kemudahan-kemudahan, dan hatinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah itu tidak ada beban berat sama sekali. Kan beda ya, sebagian orang itu kerja itu dengan apa? Merasa beban gitu. Jadi berangkat kerja malas, saat kerja malas-malesan, tapi kalau pulang semangat. Kalau pulang gajian semangat, ini tanggal 1 ya, awal bulan semangat, tapi kalau kerja malas.
Ya, kalau dakwah malas. Ya, kalau santai-santai senang. Kalau ibadah malas berat, kalau ibadah sholat. Tapi kalau main HP senang. Itu penyakit semua itu. Kapan ketika Allah berikan kenikmatan kepada seorang hamba? Ketika dia beribadah hadir ke kajian, senang dengan lapang dada, tanpa ada beban, tanpa ada paksaan. Jadi dia hadir di kajian itu dengan keadaan apa? Ringan, bahagia, senang. Karena nggak ada yang memaksa dia, karena tidak ada yang membebani dia. Itu kenikmatan dari Allah Azza wa Jalla. Ya, beda dengan sebagian orang yang mungkin belum diberikan kenikmatan ini. Hadir di kajian itu sangat berat. Tapi kalau hadir di acara-acara duniawi, senang. Ya, rapat RT nomor 1 datang deh. Kalau kajian goib terus, nggak pernah datang. Ya, nggak ada salah. Silakan hadir di rapat RT dan itu penting. Ya, dihadiri oleh warga untuk tercipta terwujud persatuan di tengah kaum muslimin di rakyat Indonesia. Baik. Kemudian ayat berikutnya, ayat yang keempat, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan bagimu penyebutanmu. Penyebutanmu di sini maksudnya adalah kami tinggikan penyebutan namamu. Ya, ditafsirkan oleh Syekh Sa'di di sini disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak kesempatan ketika disebutkan nama Allah. Contohnya dalam adzan atau di sebelumnya tasyahud ketika masuk ke dalam Islam. Ad-dukhul fil Islam. Jadi ketika dia masuk ke dalam Islam itu diwajibkan seorang mengucapkan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, atau di Muhammadan Rasulullah juga boleh, nggak ada masalah. Jadi aku bersaksi Allah tidak ada sesembahan yang benar selain Dia, dan aku bersaksi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Udah masuk Islam itu, tanpa harus yang macam-macam, janji setia dan apa nggak perlu. Dia yang penting ketika dia sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat Allah dan Rasul, masuk Islam sudah. Ya, ini disebutkan nama Allah dengan nama Rasulullah. Kemudian ketika adzan, fil adzan sama, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wal iqamah, ketika iqamat. Wal khutab, dan ketika khutbah. Ya, karena di antara syarat khutbah itu, rukun khutbah itu dia memuji Allah Azza wa Jalla dan memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara bentuk apa? Di antara bentuk Allah mengangkat derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu namanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara bersamaan. Makanya ketika seorang hamba namanya itu digandengkan dengan nama Allah, menjadi nama yang terbaik. Nama yang paling afdal itu nama apa, Pak? Nama anak yang paling afdal itu siapa? Abdullah dan Abdurrahman. Yang depannya Abdu, kemudian nama Allah berikutnya. Abdullah, Abdurrahman, siapa lagi? Abdul Hakim, ya. Abdul Somad mungkin. Ya. Pokoknya Abdu belakangnya nama Allah. Itu menjadi nama yang paling utama. Nama yang paling utama. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga disebut Abdullah. Ya, Abdullah, hamba Allah. Nah, ini bagaimana ketika seorang itu disandarkan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi mulia, Baitullah, rumah Allah. Ya, dan seterusnya dari penyebutan sesuatu yang digandingkan dengan Allah Azza wa Jalla. Dan kita duduk di sini ya, duduk di majelis ilmu ini juga menjadikan kita disebutkan oleh Allah. Ya, nama-nama kita disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di sisi para malaikatnya. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum. Ya, tidaklah sekelompok manusia berkumpul di salah satu masjid, rumah-rumah Allah, ya,
Yang mereka yatluna kitab Allah. Ini keutamaan majelis kita. Yang mereka membaca ayat Al-Quran, kitab Allah. Wa yatadarasunahu fima bainahum, dan saling belajar. Nah, kita kan saling belajar. Illa nazalat alaihim sakinah, turun sakinah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan diliputi rahmat. Wa haffathumul malaikah, dikelilingi para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah sebut mereka di sisi para malaikat. Ini penyebutan nama kita. Wa dzakarahumullah, dan Allah sebutkan mereka, ya, nama-nama kita di sisi para malaikat karena kita duduk di majelis yang dipelajari di dalamnya kitabullah. Ini di antara bentuk kemuliaan juga, ya. Artinya ketika seorang dimudahkan oleh Allah untuk menghadiri kajian, itu pada hakikatnya Allah sedang memuliakan kita. Sebagaimana Rasulullah SAW dimuliakan dengan ditinggikan namanya, dengan disebutkan bersamaan dengan nama Allah Azza wa Jalla. Baik. Ayat yang berikutnya, ayat yang kelima dan keenam. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya, ini ma'a itu artinya bersama, ya, bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi ma'a di sini, fa inna ma'a itu ditafsirkan para ulama artinya ba'da. Jadi setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Setelah itu aslinya tafsirannya seperti itu. Ya. Tapi disebutkan dengan bahasa ma'a sebagai bentuk janji Allah Azza wa Jalla, bahwasanya kemudahan itu sangat dekat, bahkan bisa dikatakan bersamaan dengan kesulitan. Jadi kalau kita dapat di kesulitan, Allah Subhanahu wa taala kabarkan itu setelahnya akan ada kemudahan. Tapi Allah bahasakan bukan setelah. Fa inna ba'dal usri, enggak gitu. Bukan fa inna ba'dal usri, tapi Allah katakan fa inna ma'al usri. Ma'a di sini sebenarnya artinya setelah. Setelah kesulitan ada kemudahan. Karena kesulitan dan kemudahan kan enggak mungkin bergabung jadi satu. Karena dua hal yang bertentangan itu enggak mungkin bersatu. Diddani la yajtami'an. Dua hal yang bertentangan itu berkebalikan enggak mungkin bersatu. Maka maksudnya apa? Setelah kesulitan akan datang kemudahan. Tapi Allah bahasakan bukan setelah. Karena setelah itu dirasa apa? Jauh gitu. Tapi Allah bahasakan fa inna ma'al. Ini coba dirasakan, ya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kemudahan itu sangat dekat. Sampai Allah bahasakan bersama. Bersama kesulitan ada kemudahan. Dan kesulitan yang dimaksud di sini al-usri, di sini ma'al usri, al di sini istighraqiyah. Ya. Kata Syekh Sa'di, wa fi ta'rifi bil alif wal lam ad-dali 'ala al-istighraq wal 'umum. Jadi semua kesulitan Allah berjanji ada kemudahan setelahnya, pasti. Dan yusran di sini nakirah. Nakirah itu enggak pakai alif lam. Yusra bukan al yusra, tapi apa? Yusran. Yusran ini litafkhim, untuk membesarkan dan mengagungkan kemudahan itu. Jadi seolah-olah Allah katakan seperti ini. Wahai hambaku, kesulitan apapun yang engkau hadapi itu pasti akan datang kemudahan setelahnya, maka sabar. Itu pesan yang ingin apa? Ingin disampaikan. Jadi kesulitan apapun, baik kesulitan dalam urusan yang berkaitan dengan agama, ya, kita sulit untuk mengerjakan sholat, ya, kita minta sama Allah sabar. Mungkin ada penghalang-penghalang yang menjadikan kita sulit. Kita sulit mengerjakan umroh atau haji. Kita pengen ibadah, cuma ada kesulitan, nggak punya uang. Ya, pengen umroh, pengen haji, nggak punya uang. Itu kesulitan, maka sabar. Dihadapi dengan usaha yang sebaik-baiknya, meminta kepada Allah Azza wa Jalla, maka akan datang apa?
yusran. Yang penting kita jujur saja itu. Ya, betapa banyak orang yang umrah dan haji itu bukan karena uangnya banyak, bukan. Tapi karena apa? Tekad yang kuat. Allah Subhanahu wa taala akhirnya berikan dia hadiah, undangan untuk datang ke Baitullah. Atau kesulitan dalam urusan dunia sama. Dari kematian orang yang kita cintai, kekurangan di dalam kebutuhan kita, ya, penyakit dan seterusnya, dari berbagai kesulitan-kesulitan duniawi. Itu pasti akan datang kemudahan-kemudahan, baik bersama kesulitan tersebut atau setelah hilangnya kesulitan. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya segala kesulitan duniawi itu pasti akan selesai dan berganti dengan kemudahan. Kita betapa banyak kita hadapi berbagai kesulitan dunia yang mungkin kalau kita pikirkan kita nggak bisa hadapi itu. Nggak bisa kita hadapi kesulitan, sulit sekali. Hutang miliaran, sulit. Rugi ratusan juta. Kalau kita pikir mungkin nggak mampu kita menghadapinya. Tapi ternyata nyatanya kesulitan itu sudah lewat dari hidup kita. Selesai sudah. Ya, dan itu sudah banyak kita terjadi. Makanya ketika menghadapi kesulitan, bersabar tugasnya. Karena Allah telah berjanji akan mendatangkan apa? Kemudahan setelahnya. Ini kan hanya orang-orang beriman yang bisa melakukan ini. Orang-orang yang nggak beriman, kesulitan sedikit saja menyerah atau bahkan bunuh diri. Ya, ditagih hutang, pinjol. Katanya pinjol bikin benjol. Ditagih pinjol, bunuh diri. Ada kan kemarin kasusnya apa? Wanita utang online kemudian ditagih, gak bisa, dan mendapatkan tekanan, bunuh diri. Kurangnya keimanan pada kesulitan yang dia hadapi. Ya, kesulitan yang dia hadapi. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengulangi ayatnya 2 kali sebagai penekanan. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Ketahuilah hambaku bahwasanya setelah kesulitan atau bersama dengan kesulitan itu, apapun kesulitannya pasti akan ada kemudahan. Ya, kemudahan-kemudahan yang banyak. Lalu Allah Azza wa Jalla menutup ayat ini pada ayat yang menutup surat ini pada ayat ke-7 dan ke-8. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Dan jika engkau selesai, ya, faraghta. Jadi faragh itu artinya sebenarnya bejana yang kosong, itu namanya faragha. Ya, bahasa Arabnya faragha. Bejana yang kosong. Kita kalau botol ini, ya, ini kan penuh, Pak. Terus kita minum, jadi tempat yang apa? Kosong. Jadi kata Allah Azza wa Jalla, jika kamu telah kosong, maksudnya selesai dari suatu hal, fansab, maka berletih-letihlah. Baik. Di sini Allah Subhanahu wa taala katakan fa idza faraghta. Jika kamu telah selesai, telah kosong. Tapi tidak disebutkan dari apa, itu enggak disebutkan. Kan biasanya jika kamu telah selesai dari sholat, jika kamu telah selesai dari haji, kata Allah fa idza qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Jika kalian telah selesai dari haji, maka berzikirlah kepada Allah. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard. Jika telah selesai salat Jumat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi mencari rezeki. Tapi di sini enggak disebutkan. Jika kamu telah selesai dari apa? Enggak disebutkan. Maka kata para ulama, untuk menunjukkan selesai dari semua pekerjaan. Jadi kalau kaidahnya dalam bahasa itu hadzful muta'allaq yufidul umum. Jadi maf'ul bih yang dihapus itu menunjukkan bahwasanya itu berfaedah untuk segala sesuatu, umum. Jadi jika kamu telah selesai dari apapun itu,
baik pekerjaan duniawi atau dari suatu ibadah. Fansab, maka berletih-letihlah. Nasab itu artinya seorang beramal dengan sungguh-sungguh sampai capek, itu namanya nasab. Jadi nasab itu sebenarnya capek artinya kalau bahasa kita, tapi bukan capek karena suatu hal yang sia-sia, capek yang setelah bersungguh-sungguh, itu namanya nasab, bukan ta'ab. Nasab itu lebih tinggi dari ta'ab. Ta'ab tahu gak ya? Ta'ab itu ta'ban, capek. Kalau nasab itu lebih dari itu, lebih lelah lagi, tapi setelah sungguh-sungguh. Lihat ya bahasa Al-Quran. Faida faragta fansab. Jadi bukan hanya dikatakan seperti ini. Jika kamu telah selesai dari suatu pekerjaan, maka kerjakan yang lain. Itu maknanya kurang dalam. Tapi apa? Ayat ini, jika kalian telah selesai dari suatu pekerjaan, kerjakan yang lain sampai dengan sungguh-sungguh sampai kamu merasa apa? Kelelahan. Sampai kamu merasa kelelahan. Dan itu seorang muslim ya. Seorang muslim itu berpindah dari satu pekerjaan kepada pekerjaan yang lain. Berpindah dari satu ibadah kepada ibadah yang lain. Tidak ada waktu kosong. Ya, tidak ada waktu kosong bagi seorang mukmin. Seperti contohnya kita ya, bulan Ramadan, puasa Ramadan. Setelah Ramadan apa? Ada puasa Syawal. Setelah puasa Syawal ada bulan haram Dzulqa'dah. Setelah Dzulqa'dah ada haji. Setelah haji nanti ada bulan Muharram, puasa Asyura. Dan seterusnya, dari amalan-amalan sepanjang tahun itu penuh dengan berbagai pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat di luar dari pekerjaan duniawi yang dia juga bermanfaat. Makanya tidak ada waktu kosong bagi seorang muslim. Justru kalau kosong itu apa? Akan rusak seorang hamba itu. Makanya bukan ulama ya, ahli psikologi, para psikolog itu, orang-orang yang terkena mental, sakit mental itu nasihatnya adalah sibukkan dengan kegiatan supaya nggak stres, supaya nggak gila. Karena kalau dia stres, dia diem, dia mikir, kalau bahasa anak sekarang overthinking, ya sampai nggak bisa tidur, sampai itu bikin stres. Tapi kalau dia isi dengan kebaikan-kebaikan, kegiatan-kegiatan, baik itu duniawi atau ukhrawi, agama, yang penting bermanfaat, maka akan menjadikan hidupnya itu berwarna, hidupnya itu bahagia karena dipenuhi dengan amalan. Karena jiwa seorang mukmin itu nggak bisa kosong. Ya, ketika kosong maka setan yang akan mengisi. Makanya kata Imam Syafi'i apa? Al-waqtu kas-sayf, illam taqta'uhu yaqta'uk. Waktu itu seperti pedang. Kalau kamu tidak memanfaatkan pedang itu untuk memotong sesuatu, maka kamu akan dimanfaatkan oleh setan untuk membunuh dirimu sendiri. Yaitu dengan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat, kosong. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Rabbmu saja kalian berharap. Wa ila rabbika ini dalam ilmu bahasa dia dimajukan yang harusnya di belakang. Harusnya farghab ila rabbik, warghab ila rabbik. Jadi di sini disebutkan wa ila rabbika farghab, maka diartikan hanya kepada Rabbmu lah hendaknya engkau berharap. Hendaknya engkau berharap. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah, ada banyak pelajaran yang kita bisa ambil dari surat Asy-Syarh ini. Baik, yang pertama saya ringkaskan dari apa yang sedikit tadi kita jelaskan. Ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil atau disebut dengan hidayat surah, hidayatul Quran. Pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari surat ini. Yang pertama adalah di antara kenikmatan Allah kepada hamba adalah dilapangkan dada seorang hamba untuk menerima syariat. Bukan hanya syariat sebenarnya, menerima syariat dan menerima takdir. Ini syarhus sadr, namanya syarhus sadr.
Ibnu Al-Qayyim rahimahullah di dalam kitab Zadul Ma'ad menyebutkan 10 sebab menjadikan dada seorang itu lapang di dalam mengerjakan syariat dan menghadapi berbagai takdir. Jadi lapang dadanya. Ya tadi sebagaimana kita sebutkan, ini di antara nikmat Allah Azza. Maka kalau kita dapati diri kita itu mudah dalam mengerjakan ketaatan, senang di dalam mengerjakan ketaatan, itu kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Tapi sebaliknya, kita dapati diri kita sangat berat mengerjakan suatu ketaatan, maka perbaiki diri kita, banyak tobat, ya banyak bertobat kepada Allah, introspeksi diri, ya muhasabah, apa kesalahan saya selama ini. Karena tidaklah seorang merasa berat untuk mengerjakan suatu ketaatan kecuali karena dosa-dosa dia yang memberatkannya. Makanya Sufyan bin Uyainah ketika mendapati ada seorang yang gak bisa sholat malam dan gak bisa puasa di siang hari, dia mengeluh, Syekh, saya gak bisa sholat malam dan saya tidak bisa puasa di siang hari. Maka kata Sufyan, idza lam tastati' as-siyama bin nahar wal qiyama bil lail fa innaka kabbalatka dhunubuk. Jika engkau tidak bisa puasa di siang hari, tidak bisa sholat di malam hari, maka engkau itu sedang terikat dengan dosa-dosamu, terkekang dengan dosa, sehingga nggak bisa mengerjakan berbagai ketaatan. Maka kalau kita dapati diri kita mudah di dalam mengerjakan suatu ibadah, fullkan di situ, Pak. Karena sebagaimana kita dapati bersama, ada sebagian orang itu mudah di dalam sedekah, tapi tidak mudah di dalam sholat malam. Ada orang yang kebalikannya, mudah dalam sholat malam, tapi tidak mudah dalam sedekah. Ada orang yang mudah hadir kajian, tapi tidak mudah untuk menghafal Al-Quran. Ya, baik, kalau bahasa kita passionmu di situ berarti. Passion itu Bapak. Passion itu yang kamu condong ke situ, itu berarti. Oh, saya kalau baca buku senang, ya sudah, baca buku yang bermanfaat. Manfaatkan itu, dipolkan, gaspol di situ. Karena nggak semua orang dibuka pintu pintu ketaatan itu. Kalau kita merasa itu senang, enak, kita bahagia mengerjakannya, ya sudah, di situ kerjakan dengan sebaik-baiknya. Itu makanya di surga itu ada pintu-pintu khusus, Pak ya. Ada namanya Babur Rayyan, pintu untuk khusus orang-orang yang puasa, gemar puasa. Kenapa kok dia gemar puasa ya? Karena Allah mudahkan dadanya, Allah lapangkan dadanya untuk mudah puasa itu. Dan itu enggak semua orang bisa. Ada babus sholah, pintu sholat. Ada orang itu kalau sholat luar biasa, tapi kalau puasa kurang. Ada kebalikannya, orang kalau puasa luar biasa kuat, tapi kalau sholat ya biasa saja. Malam paling ya sholat witir saja. Ya ini bidang kita kadang beda-beda. Maka mana yang kita dimudahkan untuk mengerjakan suatu amalan ibadah, dipolkan di situ. Tapi pintu-pintu yang lain jangan sampai dilalaikan. Nah, kita mungkin nggak punya uang untuk sedekah ya, tapi jangan sampai tidak sedekah sama sekali lah. Ya, walaupun cuma 1.000 ya, 2.000, tapi tetap ada pintu itu kita masuki. Baik, ini pelajaran pertama yang bisa kita ambil. Pelajaran yang kedua, bahwasanya di antara kenikmatan Allah Azza wa Jalla adalah dihapuskan dosa-dosa seorang hamba, yang mana dosa itu menjadikan berat di dalam mengerjakan berbagai ketaatan. Itu di antara kenikmatan Allah. Dan di antara sebab Allah hapuskan dosa-dosa kita adalah dengan beramal. Ya kata Nabi SAW, as-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir. Salat satu dengan salat yang lain dari salat 5 waktu. Salat Jumat sampai salat Jumat yang depan. Ramadan sampai Ramadan berikutnya itu menjadi penghapus dosa. Jadi kalau semalam kita melakukan dosa ya,
Bapak Ibu sekalian, maka kita ketemu sholat subuh itu terhapus dosa-dosa itu. Dosa-dosa kecil maksudnya. Karena Nabi mengatakan idzatunibatil kabair, selama dia menjauhi dosa-dosa besar. Syaratnya itu. Kalau dosa besar harus bertobat. Tapi dosa-dosa kecil itu dihapuskan dengan kita ketemu waktu sholat saja. Kita sholat, hapus itu. Antara subuh sampai duhur, ya nanti insya Allah kita ketemu sholat duhur, maka dosa-dosa kecil yang seorang hamba kerjakan dari sholat subuh sampai sholat duhur itu apa? Terhapus. Subhanallah, ini nikmat besar bagi seorang. Syaratnya cuma satu, Pak, yaitu apa? Muslim dan menjauhi dosa besar tentunya. Ya, Muslim dia. Selama dia Muslim itu dapat semuanya. Makanya nikmat besar kita menjadi seorang apa? Muslim. Ketemu waktu sholat saja dosa-dosa kita hapus. Sholat Jumat ini kemarin dia sholat Jumat. Insya Allah sholat Jumat pekan depan itu hapus dosa sepekan. Ya, Ramadan sampai ketemu Ramadan, hari pertama Ramadan. Ya, hari pertama Ramadan itu dosa setahun dihapuskan oleh Allah. Itu nikmat besar menjadi seorang Muslim. Makanya ini yang sering kita dengar dari para khatib, namun kadang kita nggak terlalu paham. Ketahuilah para jamaah bahwasanya nikmat terbesar adalah kita dijadikan sebagai seorang Muslim. Kadang kita nggak paham apa maksudnya ya. Kita nikmat terbesar, kayak saya biasa-biasa saja dari kecil Muslim itu. Padahal banyak keutamaannya menjadi seorang. Alhamdulillah, jadi Muslim dan non Muslim itu nggak sama, nggak sama. Ini banyak tersebar di masyarakat awam kita, masyarakat umum kita. Muslim nggak Muslim sama kok, karena Muslimnya nggak sholat. Ya. Non Muslim juga nggak ke gereja, sama saja berarti. Saya pernah dapat itu ya. Saya alhamdulillah Allah berikan kemudahan, pernah di namanya Kampung Laut. Itu dari Cilacap masih naik kapal lagi itu. Iya, kampung nelayan atau apalah gitu. Sekitar tahun 2012 saya ke sana. Itu ada orang yang mau masuk Islam. Jadi ditanya, emang dari kecil non Muslim? Enggak, saya dari kecil Islam. Tapi sekarang non Muslim. Kenapa? Ya karena ada misionaris yang masuk ke daerah situ, karena daerah miskin. Ya, dikasih beras 1 karung sama mie 1 kardus, keluar dari Islam, Pak. Murah sekali Islamnya ya. Karena butuh, Pak. Dan imannya lemah, dan dia butuh untuk apa? Karena dia kampung itu, saya muter saja pakai sepeda motor paling 10 menit selesai itu kampungnya. Pulaunya kecil pulaunya. Mereka bergantung kepada setelah kepada Allah tentunya kepada pekerjaan itu, melaut. Kalau lautnya jadi lagi sedikit ya gak ada uang. Airnya juga harus nampung air kalau hujan. Kalau gak ada hujan gak ada air, karena sulit ya kehidupannya. Dia ingin masuk Islam ya. Ketika ditanya kenapa dulu mau masuk Kristen waktu itu, kenapa dulu mau masuk Kristen, kata dia jawabannya menggelitik ya. Ya Ustaz, Islam sama Kristen tuh sama aja kok. Islam sama Kristen apa? Sama saja, kata. Oh beda. Kristen dan Islam nggak sama, beda. Ya, beda Islam dengan bukan Islam itu jauh bedanya, sangat jauh, sangat jauh. Nah, karena ternyata di situ ternyata misionarisnya ya, misionarisnya itu waktu itu kita diceritakan waktu itu kita datang nggak ada. Ternyata kalau Jumat itu misionarisnya Jumatan, kalau mingguan. Apa namanya itu? Iya, kebaktian. Jadi ternyata misionarisnya pakai kopiah hitam, Pak. Iya, jadi kayak Islam, kayak gak Islam gitu. Jadi dianggap apa? Sama. Maka ini Bapak Ibu sekalian, ada saudara-saudara kita yang jauh di sana yang dakwah itu sholat saja nggak ngerti. Ya saya tanya, sholat Pak? Sholat bisa bacanya? Nggak bisa, cuma ngikuti imam saja. Imam ruko ya ruko, sujud ya sujud, nggak ngerti baca. Padahal sudah berumur, orang-orang sudah bernoson. Ya alhamdulillah kita dimudahkan di sini hadir di ada pengajian-pengajian yang banyak lah di kota Jember ini. Baik. Kemudian di antara pelajaran dari surat ini juga bahwasanya
kita mengetahui bagaimana kedudukan Rasulullah SAW yang sangat tinggi di sisi Allah, sampai nama Allah disebutkan bersamaan dengan namanya Rasulullah SAW. Ini bagaimana kedudukan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga di antara bentuk kenikmatan Allah bahwasanya Allah berjanji setiap kesulitan yang kita hadapi pasti akan ada kemudahan. Tugas kita bersabar. Pasti akan ada kemudahan, pasti. Tugas kita sabar, jangan mengeluh, ya, jangan jengkel hatinya dengan takdir, dan jangan melakukan berbagai tindakan-tindakan kemaksiatan ketika kita menghadapi musibah. Ya, ketika menghadapi musibah, dari bunuh diri, ya, atau minum khamar, minum minuman keras, atau mabuk dan seterusnya. Enggak boleh. Sabar, tetap dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Terakhir, di antara pelajaran dari surat ini bahwasanya kebaikan seorang hamba itu adalah dengan menyibukkan dirinya dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, baik itu kegiatan ibadah, ya, hubungannya dengan Allah, atau dengan kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan duniawi yang berhubungan dengan apa? Manusia. Maka seorang hamba akan menjadi baik, saleh, akan menjadi kebaikan seorang hamba menjadi sempurna dengan mengerjakan berbagai kegiatan-kegiatan yang bermanfaat tersebut. Wallahu taala alam, ini yang bisa kita tadabburi dari surat Asy-Syarah, semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad. Mungkin ada pertanyaan dari para jemaah, dipersilakan. Tidak terlalu berpengaruh di dalam akad muamalat, ya, di dalam syariat kita. Yang penting hakikatnya bagaimana. Baik itu pinjaman online atau pinjaman offline, kalau ada ribanya maka tetap apa? Haram. Tapi kalau pinjaman online, pinjaman offline itu tidak ada ribanya, maka apa? Boleh-boleh saja. Maka dilihat hakikatnya, ada ribanya atau tidak di situ. Jual beli online. Jual beli online juga sama. Baik itu jual beli online atau jual beli offline, kalau terpenuhi syarat-syarat jual beli yang sah, maka apa? Maka sah. Ya, kalau terpenuhi jual beli, syarat-syarat jual beli yang sah, ya syarat sah jual beli, maka nggak ada masalah kita beli online, dan itu memudahkan kita, Pak, ya. Sekarang apa saja ada di online. Sampai pecel aja bisa online, Pak. Pecel gorengan itu bisa online. Ya, gak ada masalah kalau memang syarat-syarat sahnya terpenuhi. Ya, tadi yang kita ambil contoh itu ada orang yang bunuh diri, ya, karena pinjaman online yang riba, sehingga apa? Bunganya naik, ya, gak bisa dia bayar dan menghadapi tekanan dari orang-orang sekitarnya, sehingga dia mengambil jalan yang dia anggap jalan pintas, jalan keluar, padahal itu jalan kebinasaan, sehingga dia bunuh diri. Wallahu a'lam. Ada lagi mungkin pertanyaan? Baik, apabila tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab.